1, 2, 3. Satu lagi mana tuh? Kita sahabat kita. Bikin nasar mana sih guys? Ada off-air. Oh iya. Enggak, bukan ada offer. Emang lu gak dengar kabar? Apa? Lagi antri gas LPG 3 kilo. Emang itu gimana ceritanya sih? Ceritanya panjang, tapi ada persamaan gas LPG 3 kilo sama orang Tulus. Apa? Sama-sama sulit dicari kalau zaman sekarang ya. Yang ada malah bisa tulus karena fulus. Aduh, ketulus karena fulus itu kalau kita sih mikirnya gini ya. Gak apa-apa lah kalau buat sobat ambiar di luar sana berpikir fulus. Karena terkadang hidup itu memang butuh uang, ya kan? Iya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh Butuh uang. Tapi kan caranya kan dicarinya tuh yang barokah. Karena kalau barokah itu pasti langgeng. Tapi kalau nggak barokah cepet habis. Guys, tapi begini ya, kalau misalnya ngomongin soal bintang tamu kita yang pertama, kalau kita lihat ya, kenapa rezeki dia selalu lancar? Kenapa? Dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Mau ada masalah apapun. Kenapa? Soalnya dia selalu tersenyum, bahkan dinobatkan sebagai pria dengan senyuman terlebar di Indonesia. Siapa? Dia senyumnya tuh bisa, Maksudnya senyuman terlebar tuh yang kayak gimana? dia senyumannya bisa 13 jari. Senyum terus. Aduh, ya. gua kalau 13 jari gak bisa, hidung gua langsung bengkok. Jangan dong, ya ntar benang-benang di muka lu putus ya. Ini kulitnya langsung copot. Putus lah. Coba ya Sobat Ambiar, kita akan menantang bintang tamu kita yang pertama. Langsung di Bagi-Bagi Ambiar. Apakah dia akan menjawab semua pertanyaan kami dengan penuh kejujuran dan juga penuh senyuman dalam Kursi Kegegeran. Indra Bakti. Masuk nih. Langsung. Ada apa sih? Gua deg-degan deh. Oke. Indra Bekti sebagai Jawab pria jujur, dengan jujur. senyuman terlebar di tanah air. Senyum dulu dong, senyum paling lebar segimana? 13 jari tuh. Oh gini ya, gini Gitu. ya. Maksudnya 3 jari itu gitu, senyum 3 jari. Kamu tuh ada apa sih kalau lagi heboh banget makanya duduk di kursi kegegeran? Oh gitu, apaan sih ibu? Apa? Kenapa sih? Gak ada Jawab apa-apa. sejujur. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa benar Indra Bakti pernah dimusuhin host Seriwis gara-gara suka dadakan izin? Dulu Ada ya. siapa sih? Dulu. Dulu, sampai sekarang juga kadang-kadang masih. Oh, sampai sekarang masih ada yang musuhin juga. Ya kadang-kadang suka dimarahin aja, bukan dimusuhin. Oh, dimarahin. Dimarahin. Kenapa dimarahin? Karena gara-gara ya, suka izin. ya suka izin, suka bolot juga gitu kan ya. Suka apa sih, nggak nyambung gitu. Kenapa? Mikir atau banyak ngelamun atau banyak utang? Iya banyak, ya kan yang namanya kita sebagai manusia kadang kan suka alpa ya gitu ya. Ya, ya. Alpa apanya alpa? Alpa tuh apa? Alpa, Alfa Apa Mega. woman apa-apa? Alpa siapa? alpa tuh lupa gitu Lupa. loh. Tapi emang bener kamu sampai dimusuhin? Gak dimusuhin, dimarahin. Dimarahin. Sama Tendi pernah dimarahin? Ya pasti. Pernah berantem paling lama sama Tendi karena masalah yang dibuat sama kamu berapa lama? Ya nggak lama sih, kalau tadi sih orangnya kalau misalnya memang lagi marah gitu ya udah aku minta maaf gitu misalnya ya udah selesai gitu. Iya, emang Tendi mah marahnya nggak lama, tapi ngomonginnya sampai sekarang tetap diomongin. Ya, Tendi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan salah satu teman artis yang menurut Indra Bekti baik di depan tapi suka ngomongin di belakang. Apa tuh ya? Artis, masa gue sebutin? Ya jujur dong. Inisial. Kenapa emang? Inisial. Semua orang tuh pasti punya kekurangan masing-masing. Yang Siapa baik tahu di orang yang depan. lagi nonton bisa jadi bahan kontemplasi dia. Nah, Siapa? baik di depannya sama kamu, tapi di belakangnya nih ngomongin. Kan banyak katanya tadi, paling nggak salah satu inisial apa? Siapa? ayo. Gak banyak juga, gak pernah tahu juga gue. Oh gitu. Oke. Kayaknya gak ada yang nggak pernah deh. ketahuan. Oh kayaknya dia ngomongin gue di belakang deh. Gak pernah ngerasa gitu sih. Inisial. Gak ada inisial-inisial juga. Gue gak Masa tahu sih? siapa Tadi dia. katanya bilang banyak. Banyak. Masa Gak ada yang banyak. Soalnya kalau Bekti nggak di sini, bintang tamu kita suka ngomongin kamu di belakang. Oh gitu. Wah. Oke. Kayaknya kalian deh Berarti nggak ada ya? Gak ada deh. Berarti Kak Indra ini Bye-bye. positif orangnya. Ya, oke. Ya, benar. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana tanggapan Ya. Indra Bekti? Hah? Maaf ya Kak, yang disebut sepi job. Ya, memang. Memang lagi sepi job. Kan Makanya namanya saya minta manusia. job sama Trans TV. Kan namanya manusia ya. Ya, namanya manusia Kak. kadang rame, kadang Iya. sepi, ya kan. Benar. Ntar lagi kalian juga sepi. Jangan dong. Masa ngomongnya gitu?
gitu. Ya kan, Kita lagi ya kan tempo-tempo Ada kan mobilan. ada yang rame, ada yang sepi kan gitu namanya. Padahal Indra Bekti bentar lagi mau ada program sendiri. Yang benar, yang benar. Ya Allah. Kita kan ngomongnya positif. Iya masa bagus. kamu- Iya bagus. Aku dapat bisikan katanya dapat program di TV namanya adalah CCTV. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sifat apa yang Indra Bekti kurang suka dari Indi Barens? Sifatnya apa? Sifat. Coba ngomong Ayo dia lagi berani nonton. dong ngomong. Aduh Teddy, masa aku kasih tahu? Harus dong. Terakhir Teddy Tendi, itu orangnya terakhir Tendi kesini dia ngomongin banyak keburukan beneran. tentang Indra Bekti loh. Masa? Iya. Oh, gua bales ya Teddy ya. Lihat nih ya. Apa aja? Gak ada sih. Tuh kan, selalu ngambil aman. Yang- Enggak, Teddy itu orangnya gini. Kakak. Teddy itu orangnya emang agak sensitif gitu misalnya, dan orangnya kan perfeksionis dia. Jadi kalau misalnya kita ada yang mungkin gak sesuai dengan apa yang dia inginin tuh dia bete gitu. Tapi Dan itu buat kamu terbuka sebel. nggak? Tapi Ya, kadang-kadang aku suka sebel juga gitu Ya. kalau misalkan. Terus kamu aduh, ngomongin di belakang. Ya. kayak kita ini kan selalu terbuka juga empat orang ini. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang ngambek biasanya keluar dari grup gitu. Dia. Cuma grup WhatsApp ya. Oke, jadi itu ya tentang Indi Barens tidak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah Ada, sekali. oke. Baik, itu dia. Indra Bekti dalam kursi kegegeran. Oh, Indra Bekti, tapi kita berharap gini, Kak Bekti, kita berharap pokoknya Kak Bekti semakin sehat. Iya, betul. Karena gimana pun Kak Bekti ini buat kita inspirasi, bukan Iya. hanya sebagai seorang presenter Senior, senior, iya. ya, tapi juga Kak Bekti ini gimana bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Kita tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Gimana caranya bisa bounce back seperti apa yang dilakukan Indra Bekti. Nah, kita juga mau kasih lihat ada sebuah artikel terkait dengan kesehatannya. Ya. Indra Bekti lakukan langkah bijak di awal tahun 2025, lakukan tes kesehatan MRI. Ini kan kemarin yang pecah pembuluh darah di kepala itu ya. Ya betul. Sekarang gimana? Akhirnya alhamdulillah udah membaik setelah kemarin kita terakhir cek MRI lagi. Puji Tuhan. Di Abdi Waluyo itu ya, terus dilihat bahwa alhamdulillah semuanya masih lancar, udah sangat-sangat Membaik. perfect gitu ya, sudah sangat membaik begitu. Jadi dokternya pun juga senang banget kan hasilnya, dia lihat nggak ada apa-apa, dan mudah-mudahan sih ya ini akan terus seperti ini selama-lamanya gitu. Ya Bekti, sorry, terakhir kali vonis dokter apa? Pecah pembuluh darah itu. Pecah pembuluh darah di otak ya? Terus namanya anorexia apa gitu namanya, dia pokoknya si pecah pembuluh darah itu, dan akhirnya Salah satu efeknya membuat sering lupa gitu, Kak. ya betul. Jadi kadang-kadang suka masih skip gitu loh, skip gitu. Tadi tuh gua ngapain ya gitu. Tadi tuh apa ya gitu, harus diinget-ingetin dulu gitu. Suka lupa-lupa gitu. Kalau ada orang minjem uang suka lupa nggak ntar biar mereka nggak bayar. Itu sih ingat itu. Catat kalau perlu. Tapi kan kemarin jedanya cukup panjang nih sampai dengan sekarang. Nah, perubahan yang kalau Kak Bekti rasain tuh apa setelah kemarin sempat ada tindakan, pengobatan, secara kognitif atau apa yang ada dalam kepala atau misalnya sensorik, motoriknya sekarang seperti apa perubahan? Ya sudah, semuanya sih perfect ya. Udah alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Cuman memang kalau dari si pecah pembuluh darah itu kan waktu itu kena bleber kan tuh semuanya di kepala tuh ya, penuh dengan darah ya, sampai masuk ke mata gitu kan. Nah waktu pas lagi operasi yang untuk matanya itu setelah operasi kepalanya udah selesai, udah dikasih selang gitu, dikasih selang untuk menyedot seluruh darah yang ada di kepala ini masuk ke sini ke usus, ke feses, terus dibuang gitu kan. Terus itu udah selesai. Terus kemudian yang mata baru dibersihkan. Jadi bertahap gitu ya. Dari kepala terus kemudian ke mata. Nah pada saat di mata kiri, jadi ini pun juga mata pun pada saat itu kan kayak ketutup darah ya gitu. Jadi nggak bisa lihat waktu itu. Nah di operasi sebelah kiri dulu. Nah pada saat di sebelah kiri itu nggak tahu kenapa operasinya pokoknya ada lensa di belakang atau apanya gitu, pokoknya yang scratch gitu. Jadi imbas itu kemana-mana ya? Iya betul. Nah jadi pada saat saya ini kalau misalnya lihat begini nih, ini sih kelihatannya, tapi kalau fokus sih sepertinya mukanya Dewi gitu.
berantakan gitu. Maksudnya berantakan gimana? Gimana? Kebalik itu yang sana berantakan. Itu lebih ke hidupnya kalau dia. Jadi, ya kan sebelah kiri gitu lihat, jadi apa namanya bener-bener mata Samar. ketemu apa semua gini gitu, gitu bukannya. Jadi Tapi sekarang udah enggak. ini masih yang ini. Kak Bekti, kan udah lama banget di dunia hiburan ya. Maksudnya kan sebagai seorang performer tuh selalu ingin memberikan yang terbaik. sempurna, Ya, yang betul. terbaik penampilan. Sampai akhirnya ada kondisi fisik di mana drop, tidak maksimal. Sempat merasa di titik depresi nggak sih? Aduh, gue takutnya gue nggak bisa kayak dulu Kayak dulu lagi lagi. nih menghibur orang secara maksimal gitu. Apa ya? Alhamdulillahnya sih kekuatan dari istri sih. Ya. Apa, Bunda tuh itu kasih support yang luar biasa Biasa, gitu ya. ya. Dan sahabat-sahabat ya Tendi gitu ya. Dan juga apa namanya, semuanya yang mungkin nggak bisa disebutin satu-satu gitu ya. Mereka manajer ya Pak Roy itu yang selalu ada di samping, terus udah gitu selalu kasih semangat itu gitu ya pada saat baru sembuh gitu ya. Dan ya pelan-pelan ada kerjaan-kerjaan yang dicoba ya untuk memberikan kesempatan nih, bisa nggak sih nih si Bekti ini gitu ya. Iya. Terus ya walaupun waktu itu awal-awal kerja itu masih agak pusing gitu. Jadi pada saat diforsir untuk mikir ya. ya dan kan itu kita harus teriak waktu itu pertama kali kerja tuh konser ya kalau nggak salah ya itu. Oh iya konser, itu ya sempat kan. viral juga ya. Ya, Indra itu. Bekti kembali bekerja. Ya itu dia tuh konsernya ada dari artis luar negeri lah gitu. Terus udah gitu aku, halo apa kabar semuanya gitu pakai mic gitu kan ya. Itu langsung habis selesai dari situ agak sedikit pusing tuh masih nut gitu, selesai itu nut itu masih tuh. Jadi pada saat teriak atau terlalu euforia Berasa lah gitu. itu berasa masih gitu. Oke. Kalau keluarga, Dila sebagai istri pasti memberikan support terbaik. Tapi kalau pola pikir atau juga pandangan seorang Bekti ketika sedang terpuruk tuh apa yang dipikirkan sampai berpikir bahwa nggak bisa nih, gua nggak bisa gini aja, gua nggak boleh menyerah. Betul. Itu yang dalam hati saya pribadi ini, selain support dari orang-orang untuk ayo bisa. Itu memang orang melihatnya ini semangat hidup, semangat sembuh gitu ya. Yang pengen ada dalam diri kita memang, karena bukan siapa-siapa lagi yang bisa bantu kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Makanya ya di sini kita yang harus semangatin diri kita sendiri untuk bisa gue bisa sembuh, gue bisa balik lagi, bisa. Jadi pengen buktiin aja gitu loh. Ya, Bekti, masih bisa loh. Ketika kamu punya semangat untuk sembuh, apa tekad kamu? Apa niat kamu di dalam hati dan pikiran kamu yang membuat kamu, gue harus sembuh nih? Ya Ketika itu ya. ketika itu istriku, aku lihat inget istri anak-anak gitu ya. Mereka pasti masih butuh sosok ayah gitu kan. Ya pengen kasih tahu sama semua orang juga bahwa I'm back gitu loh. Selain I am Bekti, I am back gitu kan. Jadi nggak pengen ngeliat orang tuh ngasihanin saya gitu ya. Gitu. Nggak mau ya? Nggak mau dikasihanin gitu. Kasihannya, Bekti kasihannya kayak gini gitu kan. Ya dulu kan kalau kita ngelihat kan waktu kakak sakit tuh kan kayaknya nggak bakal bisa normal kembali Iya, gitu kan. Ada beberapa orang berpikir Ya, seperti itu, betul. ketakutan terburuknya ya. Tapi ini mukjizat benar dari Allah gitu kan. Ini mujizat banget. Jadi makanya ya dengan doa dan usaha ya support dari teman-teman, tapi dia harus diri kita sendiri, bener. Diri kita, if it's to be, it's up to me gitu. Jadi kalau itu terjadi itu karena kita Betul. sendiri kan. Look at you right now, Indra Bekti. Kak Bekti, tapi kemarin kita juga dapat satu kabar berita duka dari keluarga Indra Bekti harus kehilangan ibu sambung tercinta ya. Kami turut berduka cita ya Kak Bekti ya. Kita mau kasih lihat dulu. Ini berita duka yang pasti tidak akan mudah bagi keluarga Bekti pun juga yang lainnya untuk bisa melepas ibu sambung tercinta ini dia. Manggilnya mama atau ibu? Aku panggilnya tante. Oh panggilnya tante. Iya. Ya. Jadi almarhumah itu memang dari semenjak kita baru awal-awal kenal gitu kan, awalnya masih panggil tante. Terus kemudian papa menikah dengan Ibu Tea ini.
Terus ternyata itu jadi kebiasaan gitu ya, jadi tante gitu. Kita dari mama sebelumnya itu bertiga saudara tuh cowok semua gitu kan. Nah terus pada saat papa menikah lagi ini ya kita ternyata ada kesepakatan bahwa ya udah terserah kamu mau manggil apa gitu ya, dan dari almarhumah sendiri tuh kalau manggil dirinya sendiri tante juga gitu, sampai menikah pun juga misalnya manggil aku tante gini ya, tante ini ya, kamu tuh gini nanti aku temenin ya, tante temenin gitu. Jadi mau nggak mau tetap semuanya manggil tante. jadi iya gitu, kebiasaan jadinya. Meninggalnya kenapa, Bekti? Ya diabetes ya gitu, jadi itu cukup mendadak sih gitu. Jadi Oh, diabetes mendadak, bukannya diabetes tuh biasanya oh iya, bukan, maksudnya memang sudah lama gitu. Cuman pada saat itu diabetesnya cukup tinggi dan sempat kolaps kan akhirnya, dan ya gitu deh akhirnya sempat di rumah sakit langsung masuk ICU gitu, dan terus sampai tadi 6 kali sempat hilang juga, jadi dibantu dengan alat gitu. Jadi Oke. Bekti kenal atau mulai dekat dengan tante almarhumah itu dari Bekti umur berapa? dari masuk SMA ya, dari Sudah cukup lama berarti lama, ya? betul dari SMA kelas 1 baru ya kelas 1 udah, dan ya entah antara kelas 1 dan kelas 2 SMA deh gitu. Bekti masih ingat nggak waktu Bekti kemarin sakit, beliau ini almarhumah sempat menitipkan pesan atau memberikan semangat dalam bentuk kalimat seperti apa buat Bekti? Ya dia sih selalu welcome kalau aku pulang ke rumah kita ya, dulu itu di Radio Dalam. Jadi kan aku sempat dipisah itu kan sama Dila itu. Selama 3 bulan saya kembali ke rumah di Jalan Kenanga di Radio Dalam. Dan ya beliau almarhumah cukup welcome dan ya memberikan pengertian, kasih masukan gitu. udah kayak ibu kandung sendiri gitu lah Iya, ya. betul ya. Bekti, kita juga mau kasih lihat, ini ada sebuah artikel terkait dengan almarhumah. Indra Bekti ceritakan momen tak terlupakan bersama ibu sambungnya yang penuh perhatian. Ya. Perhatiannya tuh kayak gimana, Kak? Ya jadi kalau misalnya pulang tuh aku datang ke dalam itu pasti dikasih, "Dek, nih aku dipanggil adek ya," gitu. "Dek, nih makanannya ya, ntar dimakan ya," gitu. Terus udah gitu ya sarapan pagi-pagi gitu, kalau waktu aku balik ke rumah sebentar itu ya pokoknya dia tuh masakin gitu. Dia kasih makanan, dia bikinin gitu ya, buat sarapan, Itu buat merangkul, makan siang. sayang sama Iya, anak-anaknya betul, gitu betul, semua, ya. betul. Dan dia juga cukup perhatian juga sama mantunya gitu ya, sama Dila, sama cucu-cucunya gitu. Jadi ya sebagai seorang ibu tuh itunya tuh keibuannya tuh luar biasa sih gitu. Ada perannya dari almarhumah nggak dengan rujuknya kamu sama Dila? Ya betul. Jadi di situ pengen banget Ibu Tea itu ya mau kita bisa, kalau bisa balik lagi, kita bisa rujuk lagi, dia bilang gitu. Dia pun kasih masukan. Aku juga kadang suka tanya gitu, "Tante, kalau aku balik sama Dila gimana?" "Oh ya bagus dong," gitu. Boleh gitu. Jadi pada saat kita menikah lagi pun ya beliau hadir juga gitu waktu kita mengadakan resepsi kecil-kecilan ya gitu. Dia ada di situ, dan terus kemudian dia main ke apartemen aku gitu ya sama Dila. Setelah kita menikah, kita balik lagi, kita tinggal di sebuah apartemen. Dia hadir, dia datang, dia nengokin tempatnya kita seperti apa gitu. Jadi ya perhatiannya luar biasa buat kami pada detik-detik terakhir kita pertemuan ini ya gitu ya. Kesannya tuh kok kayaknya pada saat kita mulai deket gitu. Karena jujur ya dulu kita nggak terlalu sedekat itu juga gitu sama Tea ini gitu.
Nah, tapi ternyata malah akhir-akhir ini Tambah dekat. tambah deket dan Dila sama Tante Tea ini nih sering whatsappan gitu, sering kasih perhatiannya gitu ya. Jadi malah kok jadi cepat malah di saat-saat kita lagi deket-deketnya malah Dekat. Allah menentukan lain. Di rumah sakit atau di rumah Kak meninggalnya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Kak Bekti, sekali lagi kami dari Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik dan juga Terima husnul kasih. khotimah. Kak Bekti, tapi kita juga kalau melihat hidup seorang Indra Bekti dalam 2 tahun terakhir ini bukan fase yang mudah. Betul. Dari mulai jatuh bangun kehidupan rumah tangga, permasalahan kesehatan, Ya. kemudian juga permasalahan lainnya riuh di media sosial, Ya, ya. sampai harus kehilangan ibu sambung tercinta. Dari Indra Bekti sendiri melihat fase ups and downs 2 tahun ini tuh apa yang bisa Bekti ambil hikmahnya? Ya, aku melihat di sini bahwa Allah itu ada buat aku. Ya. Betul. Betapa sayangnya dia sama aku ya. Perhatiannya luar biasa dengan dia memberikan cobaan demi cobaan gitu, tempaan demi tempaan dibanding di kita yang kayaknya tuh terlihat tuh kayak senang-senang terus gitu kesana gitu ya. Tapi ternyata di balik itu semuanya ya Allah memberikan perhatian sedikit aja tapi ngena banget gitu ya kayaknya ya. Bahwa cobaan demi cobaan itu membuat kita flashback lagi, kita langsung inget lagi bahwa kita nggak boleh terlena ya dengan kehidupan kita ini gitu. Dengan kita harus tetap ya ingat sama Allah, ingat sama keluarga, ingat sama kesehatan gitu loh. Ya waktu itu mungkin kita take it for granted gitu. Apa tuh artinya tuh Pak? Take it for granted. Jangan memanfaatkan. Ya itu dia, maksudnya kita menyia-nyiakan itu, kita kayak ya udahlah, gue senang-senang begini karena gue sendiri, gue yang bisa gitu. Gitu kayak ya walaupun kita masih ibadah tapi kayaknya kadang-kadang suka ada ego kita gitu kan, bahwa itu gara-gara gue gitu, bukan karena ibadah gue gitu kan, bukan karena Allah gitu. Kadang-kadang suka ya kan lupa lah gitu ya. Nah, Bahwa semuanya ini yang terjadi atas campur tangan Tuhan. nah iya gitu. Kadang-kadang kita suka ada sebagai manusia lah ya. Dari semua yang terjadi dalam kehidupannya Bekti, bahagia buat Bekti itu sekarang apa? Kembali lagi dengan keluarga, kembali lagi sama Dila, sama anak-anak, sama Daphne, sama Abel. Oh, Kak Bekti, apa yang ingin Kak Bekti sampaikan untuk Kak Bekti di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang? Semoga berumur panjang, diberikan kesehatan, dan kembali menyaksikan tayangan ulang ini. Apa yang mau disampaikan untuk diri sendiri di 10 tahun mendatang? Ya, aku harus bisa menjadi kuat, harus tetap bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya, dan juga menjadi suami yang baik untuk istrinya gitu. Dan akan membawa keluargaku ini menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang bahagia gitu ya. Pokoknya itu yang ada dalam janji aku, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Dan kita akan terus memperbaiki diri. 5-10 tahun ke depan kita akan menjadi keluarga yang hebat. Amin. Naik turun kehidupan, jatuh bisa jadi ini akan dialami oleh siapapun. Itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa, bagaimana setelah jatuh bisa bangkit kembali dan memberikan inspirasi. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Hembuskan sedap